Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana BE TV, kali ini saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BE TV dalam obrolan politik. Di obrolan politik kali ini saya sudah bersama dengan narasumber ataupun tamu istimewa saya yang hari ini sudah mampir ke studio kita. Kita sapa dulu, ada Ibu Leka Yunita. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ibu? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat, Alhamdulillah. Nah, beliau ini Sana BE TV merupakan Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bengkulu. Ini senang sekali saya hari ini ketemu sama Ibu Leka di suasana dan keadaan yang berbeda ya Bu ya. Bisa sering ketemu nih, tapi kita di luar nggak di sini. Ini beda kali ini ngobrolnya di sini. Dan hari ini tentunya saya bersama dengan Ibu Leka akan berbincang-bincang mengenai tema kita, itu penindakan pelanggaran alat peraga kampanye. Nah, kalau kita ngomong-ngomong masalah alat peraga kampanye sekarang mungkin sudah terlihat, bahkan bukan beberapa waktu dekat ya, sudah lama, mungkin hampir lebih dari sebulan yang lalu itu sudah banyak alat peraga kampanye seperti baliho atau poster-poster dari para calon legislatif juga yang ditempel di mana-mana. Nah, ini kalau kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya memang untuk masa kampanye sendiri itu sudah masuk belum sih, Ibu? Sebelum masuk ke sana mungkin begini. Kalau dari judulnya itu sepertinya ada sedikit kekeliruan, karena sekarang ini kita belum masuk di masa kampanye. Jadi yang bertebaran itu namanya bukan alat peraga kampanye, tapi alat peraga sosialisasi. Kalau berbicara masalah kampanye, itu kita mulai tahapannya nanti di tanggal 28 November sampai di 10 Februari 2024. Jadi kalau sekarang itu yang bertebaran banyak itu namanya alat peraga sosialisasi. Alat peraga sosialisasi, oke. Nah, berarti untuk alat peraga sosialisasi tadi ya sebenarnya seperti baliho dan semacamnya yang ditempel di bahu jalan seperti itu sebenarnya ada permasalahan tidak sih Bu? Atau memang itu diperbolehkan atau melanggar aturan? Lahirnya alat peraga sosialisasi ini dari rahim PKPU 15 tahun 2023 pada pasal 79 ketika partai politik resmi menjadi peserta pemilu, maka mereka diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Nah, bentuk dari sosialisasi dan pendidikan politik itu salah satunya yaitu tadi memperkenalkan partai politik mereka bahwa yang diperbolehkan menjadi alat peraga sosialisasi itu hanya logo partainya, nomor partainya. Kalaupun sekarang sudah ada caleg, boleh, tapi hanya foto calegnya saja, tidak boleh mencantumkan nama, belum boleh terus mencantumkan nomor urut, karena para caleg ini belum bisa dikatakan peserta pemilu karena mereka belum ditetapkan sebagai calon tetap peserta. Nah, untuk penetapan itu nanti kita di tanggal 4 November. Oke, nah tadi sudah ada, berarti ada spesifikasinya ya apa saja yang mungkin memang ada di alat peraga sosialisasi tadi. Tapi kalau yang kita lihat mungkin alat peraga sosialisasi sebenarnya ya namanya, yang saat ini banyak bertebaran mungkin di jalan-jalan seperti itu, seperti baliho dan semacamnya. Tapi itu kan kalau kita lihat sekarang tadi bahkan namanya saja sebenarnya itu tidak ada ya. Nah, tapi yang kita lihat kan ini sudah ada tertera nama, bahkan nomor urut di yang terpampang di alat peraga sosialisasi itu. Seperti apa Ibu? Iya, untuk aturannya kalau secara regulasi itu Bawaslu menilai itu sebenarnya ada diduga pelanggaran, tetapi untuk melakukan penindakan itu Bawaslu belum masuk ke ranah sana karena regulasi, karena Bawaslu itu kan bekerjanya ibaratnya tuh ada regulasinya. Kalau misalnya nanti kita menindak saja tanpa memahami aturan kan jadi overlap. Jadi untuk ini, untuk yang bertebaran itu kita sudah melakukan imbauan baik kepada partai politiknya atau ke wali kotanya, karena di sini kita lihat karena regulasi perundang-undangan pemilu belum bisa kita terapkan, sebenarnya sini kita bisa bermainnya di ranah perda kota, karena banyaknya APS yang bertebaran ini ada yang di pohon, di tiang listrik, terus juga ada di sudut-sudut jalan yang kadang juga membahayakan pengendara. Nah, itu sebenarnya bisa diterapkan di memakai perda kota. Nah, berkaitan dengan perda kota itu kita pun sudah menyurati
wali kotanya untuk bisa melakukan penertiban melalui Satpol PP. Kemarin itu kalau nggak salah sudah ada juga keluar beritanya kalau misalnya Satpol PP berencana untuk melakukan penertiban, tapi ya kita tunggu aja mungkin actionnya. Oke, Gitu. seperti itu. Jadi dari Bawaslu sendiri sebenarnya ini sudah ada tindak lanjut ya terhadap mungkin yang bisa disebut ini termasuk pelanggaran ya dari mungkin isi dari baliho tersebut juga pemasangannya. Karena seperti yang kita lihat mungkin pemasangan dari alat peraga sosialisasi ini sendiri itu sudah lama bahkan terpasangnya gitu dan sudah penuh di jalan di mana-mana bahkan seperti itu. Dan ini bukan hanya tadi mungkin membahayakan dari para pengendara, ini juga merusak keindahan alam juga yang seperti kita lihat pohon kan jadi iya sakit. bener, iya karena di pohon-pohon juga jadi kotor kan, kasihan ditempel-tempel pohonnya. gitu. Terus juga sebenarnya nih untuk Ibu, kalau untuk alat peraga sosialisasi saat ini atau nanti mungkin setelah November menjadi alat peraga kampanye, ini sebenarnya ada ketentuannya tidak? Mungkin dipasang di mana saja dan apa saja? Mungkin ada peraturannya yang sampai tidak boleh pemasangannya seperti apa atau ukurannya atau seperti apa? Iya, kalau secara regulasi ada di kita di PKPU 15 tuh, dan juga kita kalau untuk sekarang Perbawaslunya kita masih pakai yang Perbawaslu 28 tahun 2018. Nah, nanti itu akan ditetapkan oleh KPU yang namanya zona-zona pemasangan pemasangan alat kampanye. Kalau saat ini sudah dilakukan pembahasan di tingkat kecamatan. Kelurahan, kecamatan sudah, kita masih menunggu pleno dari KPU. Nah, kalau untuk sampai saat ini belum ada nih jadwalnya, kita masih nunggu juga. Setelah nanti ditetapkan, maka pemasangan itu boleh di wilayah-wilayah itu, dan di luar dari zona itu maka akan dianggap itu pelanggaran dan akan dilakukan penindakan. Oke, jadi nanti sebenarnya untuk pemasangan sendiri ini ada peraturannya ya, ada zona-zona yang sendiri untuk pemasangan dan jika memang nanti didapati untuk pemasangan alat peraga kampanye nanti setelah masuk masa kampanye itu di luar dari zona yang ditentukan, itu tentunya nanti ada tindakan juga dari Bawaslu. Nah, tapi ini kita balik mundur lagi ya. Sebenarnya kan tadi itu untuk dari Bawaslu sendiri sebenarnya sudah ada tindakan ya seperti surat peringatan dan lainnya. Namun kita kan masih menunggu juga dari pihak pemerintah kota seperti itu ya untuk bagaimana tindakan selanjutnya ini terhadap alat peraga sosialisasi yang sudah dipasang. Nah, ini mungkin selain mungkin tadi ada dari pihak Satpol PP nanti yang mungkin akan ada beberapa alat peraga sosialisasi yang mungkin nanti akan dicopot atau sepertinya. Kalau untuk dari calon legislatifnya sendiri yang memasang, apa ada tindakan lainnya tidak dari Bawaslu? Apa ada teguran juga langsung yang diberikan? Nah, kalau yang itu juga sudah kita lakukan secara normatif, kita sudah memberikan surat himbauan tadi, tapi secara persuasif pun kita juga melakukan. Di Bawaslu Kota melalui teman-teman di Panwaslu Kecamatan sudah melakukan inventaris APS, kita juga APS ya, alat peraga sosialisasi itu yang melanggar. Sudah kita inventaris dan kita kumpulkan berdasarkan partai politiknya, dan kita meminta kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan untuk membantu melakukan pendekatan persuasif dengan menghubungi LO partainya, LO partai yang misalnya di kecamatan mana, misalnya ini Ratu Samban, kecamatan Ratu Samban, LO-nya diberikan pendekatan kalau misalnya ada beberapa baliho yang melanggar APS-nya gitu. Sebenarnya nanti sebelum masuk di masa kampanye itu nanti akan ada penertiban sebenarnya dari KPU. Nanti kan tanggal 28 itu KPU akan melakukan serentak pemasangan APK di zona-zona yang sudah ditetapkan itu tadi. Nah, sebelum pemasangan itu sehari sebelumnya itu akan dibersihkan dulu semuanya oleh KPU. Jadi kalau versi saya ya, kalau misalnya kita masang baliho itu kan dananya sudah besar tuh, satu itu aja kayunya sudah berapa, sampai ada yang bilang satu baliho itu sekitar 250.000. Kalau misalnya yang nyabutnya itu nanti Satpol PP pasti kan ya ini aja kan cabut terus buang. Nah, bagusnya itu ditertibkan sendiri saja, nanti ketika
sudah masuk masanya baru bisa dipasang dipasang lagi. Benar-benar, karena seperti tadi yang disampaikan ya, bahwasanya ini untuk pemasangan itu sendiri saja itu dananya juga sudah sangat luar biasa gitu. Baik, nanti kalau kita berbincang-bincang mengenai sosialisasi sebenarnya yang dilakukan para caleg ini kan memang dibutuhkan sekali untuk kita mungkin yang nanti akan menjadi peserta dari pemilu, karena kan mungkin banyak juga wajah-wajah baru ya di pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Jadi kita memang juga membutuhkan adanya sosialisasi untuk lebih mengenal siapa kira-kira nanti yang akan kita pilih. Namun nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, Sana BE TV, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini.